Oke, perkenalkan nama saya Farel Tambolan dengan NIM 1030124003008. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah struktur data yaitu tentang materi binary search tree. Kita mulai. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai prosedur path of node yang dimana untuk menampilkan path dari root ke node. Nah, untuk yang pertama algoritmanya itu kita akan ngecek dulu apakah si rootnya ini ada nilainya apa enggak. Karena jika rootnya itu ada nilainya, maka dia akan langsung ngeprint root itu terlebih dahulu, nampilin root itu terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan cek lagi apakah root itu node yang kita cari itu apa bukan. Nah, kalau rootnya itu bukan, maka dia akan ngelakuin dua kondisi, yaitu jika node-nya itu lebih kecil dari root, maka dia akan, nah jika node-nya ini lebih kecil dari root, maka dia akan geser yang ke sebelah kiri, yaitu manggil fungsi path of node yang sebelah kiri. Tapi jika si rootnya ini lebih gede dari node, maka dia akan memanggil fungsi path of node tapi root yang sebelah kanan. Nah, ini kita contohkan. Di sini kita mau cari path of node dari 20. Di sini masuk yang pertama ke 15. Karena 15 ini ada nilainya, maka dia akan nge-outputin nilai dari 15 ini terlebih dahulu. Jadi dia nampilin nilai dari 15 ini terlebih dahulu. Jadi dia akan ngeprint 15. Nah, selanjutnya kita cek kalau root ini node apa bukan. Karena 15 ini bukan node, karena node dari 20, maka dia akan lanjut masuk ke kondisi ini. Yang dimana jika si node-nya ini lebih gede dari root, maka dia akan ke kiri. Iya, yang ke kanan. Kalau node-nya lebih gede dari yang root. Nah, karena di sini 20 lebih gede dari 15, maka dia akan ke yang kanan, manggil path of node ke yang sebelah kanan. Maka dari 15 dia akan geser ke 34. Nah, karena udah sampai ke 34, 34 ini udah jadi root, maka dia akan cek lagi karena 34 ada nilainya, maka dia akan langsung nampilin output 34. Nah, kita cek lagi lanjut 34 ini node apa bukan. Karena 34 ini bukan node, maka dia akan lanjut cek lagi apakah 34 ini lebih gede dari node tapi lebih kecil dari node. Nah, di sini node-nya 20, root-nya 34. Karena si 20 ini lebih kecil dari 34, si node-nya lebih kecil dari root, maka dia akan panggil fungsi path of node yang ke sebelah kiri. Maka dia akan geser ke yang sebelah kiri, ke 20. Nah, udah sampai 20, dia akan ngecek apakah ada nilainya apa enggak. Karena 20 ada nilainya, maka dia akan langsung nampilin ke 20. Nah, di sini dilanjut karena si rootnya kan 20, node-nya juga 20, maka otomatis si root ini sama dengan si node. Maka dia udah akan berhenti di 20, dia nggak akan lanjutin program yang ini. Jadi dia stop di 20, maka dapat disimpulkan bahwa untuk path of node dari 20 ini, maka dia akan muncul yaitu 15, selanjutnya 34, dan lalu 20. Nah, jadi ini penjelasan untuk path of node. Nah, lanjut. Di sini ada height tree, yaitu menghitung tinggi pohon. Nah, jadi di sini di kamus kita perlu tambahkan dua variabel, yaitu left dan right. Nanti akan saya jelaskan fungsinya untuk apa. Nah, oke, untuk yang pertama kita cek lagi apakah kita cek dulu apakah rootnya itu ada nilainya apa enggak, rootnya itu nil apa enggak. Karena di sini 15, maka nanti si rootnya ini akan ada nilainya, maka dia tidak akan return 1. Cuman kalau rootnya ini kosong atau enggak ada nilainya, maka dia akan nge-return min 1. Nah, masuk ke kondisi kedua di mana, nah ini variabel 2 tadi akan memiliki fungsi di sini. Nah, jadi variabel left digunakan untuk menyimpan rekursi dari fungsi height tree.
yang ke sebelah kiri, yang root ke sebelah kiri. Kalau untuk variable right digunakan untuk menyimpan total dari rekursif hake tree yang root ke sebelah kanan. Nah, jadi di tinggi pohon ini akan masing-masing akan notalin dulu keseluruhan. Jadi yang sebelah kiri dia akan menotalkan sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, untuk yang sebelah kanan dia akan menotalkan sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, di sini karena tinggi pohon itu sebenarnya cuma satu tujuannya, yaitu yang paling panjang atau yang paling dalam tuh yang mana. Seperti jadi ntar yang ditampilin itu cuma yang paling dalam, yaitu antara kiri atau kanan. Nah, setelah dihitung masing-masing tadi, yang sebelah kiri udah dihitung, sebelah kanan udah dihitung. Nah, di sini masuk ke perbandingan yang ini. Kalau sebelah kirinya ini lebih gede apa lebih panjang lah, maka dia akan nge-return yang sebelah kiri, total sebelah kiri ini tadi ditambah 1. Nah, tapi jika kebalikannya, sebelah kanan lebih gede dari yang sebelah kiri, maka dia akan nampilin total dari sebelah kanan ini tadi ditambah 1. Nah, contohnya ini di contoh pohon ini, karena di sini yang sebelah kirinya lebih dalam atau lebih tinggi, maka otomatis yang masuk kondisi left lebih besar dari right, maka dia akan nge-return left ditambah 1. Jadi total dari kedalaman left ini tadi ditambah 1. Contoh di sini tinggi dari pohon ini adalah 3, karena yang di sebelah kiri ini ada 3 dan yang sebelah kanan ini ada 2. Jadi untuk tinggi pohon seperti itu. Nah, lanjut di sini kedalaman pohon. Nah, di sini untuk menghitung kedalaman pohon. Oke, pertama kita cek lagi apakah rootnya itu ada nilainya apa enggak, karena kalau enggak ada nilainya kita akan return 1. Nah, kalau rootnya itu ada nilainya, dia akan masuk ke kondisi di mana rootnya itu akan ngecek apakah rootnya itu not apa enggak. Karena jika rootnya not, maka dia akan langsung return 0 aja, karena kedalaman di sini tuh 0. Nah, oke, kalau enggak rootnya bukan not, maka dia akan masuk ke kondisi di mana dia ngecek node-nya itu lebih gede dari root apa enggak. Contoh di sini kita mau cari kedalaman 20. Nah, kita masuk ke 15 tadi, karena 15 ada nilainya, maka dia akan lanjut. Kalau si node-nya ini lebih gede dari root, maka dia akan manggil ke fungsi yang sebelah kanan. Maka dia akan manggil ke rekursif yang sebelah kanan. Nah, jadi 20 lebih gede dari 15, maka dia akan si 15-nya ini akan ke sebelah kanan, yaitu ke 34. Di sini udah kedalaman ke 1. Nah, kita cek lagi 34 ini root atau bukan. Ini root ada nilainya apa enggak, karena ada nilainya. Maka dia lanjut, dia lebih besar dari node atau lebih kecil dari node apa enggak. Dan di sini karena 34 lebih besar dari node, maka dia akan masuk di kondisi yang depth of node rootnya sebelah kiri. Jadi dia akan ke 20. Nah, di 20 ini tadi udah masuk ke kedalaman 2. Jadi di sini 20 kan sebelah kirinya udah nggak ada lagi. Jadi 20 ini udah not, maka dia akan nge-return 2, yaitu kedalaman dari si 20 ini tadi. Nah, lanjut di level pohon. Nah, level pohon ini mirip sama tinggi pohon tadi, cuman ada sedikit perbedaan. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, jadi level pohon ini bikin variabel 2 juga, yaitu level left buat nampung yang sebelah kiri sama kayak tinggi pohon tadi, dan level right untuk nampung yang sebelah kanan. Nah, sini dicek lagi apakah rootnya itu ada nilainya apa enggak. Di sini contohnya 15. Ini ada nilainya, maka dia akan nge-return 0. Nah, bedanya tuh di sini. Kalau si hake tree tadi dia nge-returnnya -1. Cuman kalau si level ini dia nge-returnnya 0.
Nah, jadi selanjutnya jika rootnya itu ada nilainya, maka dia akan lakuin yang sama kayak si tinggi pohon tadi, yang dimana level left untuk menampung rekursif yang sebelah kiri, level right untuk menampung rekursif yang sebelah kanan. Nah, contoh di sini dia akan ngitung masing-masing lagi, sebelah kiri dihitung total, sebelah kanan dihitung total, dan kemudian dibandingkan kiri lebih gede yang mana, kiri apa kanan. Nah, contohnya di sini bedanya sama hik tadi, dia kan di sini mulainya dari 0. Jadi otomatis nanti 0, 1, 2, bukan, di sini udah mulainya dari 1. Jadi sebelum kalau nilainya rootnya ini nil, maka dia returnnya 0. Jadi 15 ini sudah masuk ke level 1. Nah, jadi level dari ini ada 4, yaitu di Note 8 ini ada dia masuk ke level 4. Jadi gampangnya tuh level tuh tinggi pohon ditambah 1. Karena cuman beda di return ini tadi. Yang lainnya ini sama kurang lebih lah. Nah, lanjut ke mencari nilai maksimal. Nah, di sini untuk nilai maksimal karena pohon itu udah terurut ya. Jadi yang paling kecil tuh udah otomatis ke kiri, yang paling gede itu udah otomatis ke kanan. Nah, jadi di sini cek lagi apakah root ada nilai apa enggak. Kalau enggak ada dia return 0. Nah, kalau habis itu dia akan, karena ini maksimal, otomatis dia yang paling besar. Jadi kita tinggal cek ke yang kanan. Nah, kalau ke yang kanannya ini ada nilai apa enggak, ke root right-nya itu nilai apa enggak. Karena kalau root right-nya udah enggak ada, maka dia akan nampilin nilai itu sendiri. Tapi kalau root right-nya itu masih ada, dia akan menggeser terus sampai root right-nya itu habis. Nah, contohnya di sini nilai maksimum di ini saya akan jelaskan. Di sini cek rootnya ada nilai apa enggak. Di sini ada nilai 15. Nah, di sini cek lagi kanannya itu ada apa enggak. Karena di sebelah kanan 15 ada 34, maka dia akan geser ke 34. Nah, habis ke 34 ini dicek lagi kanannya masih ada apa enggak. Dia akan melakukan rekursif. Nah, di sini nyampe ke 35. Nah, di 35 ini kanannya 35 kan nil. Maka dia akan langsung nge-return, yaitu nampilin nilai dari 35 ini. Nilai dari itu sendiri. Nah, jadi di sini maksimal dari pohon ini adalah 35. Lanjut. Nah, di sini nilai minimal ini kebalikan dari yang maksimal tadi. Kalau maksimal itu kan yang paling, kalau tadi kan yang paling besar udah kanan, maka di sini kita tinggal fokus ke yang bagian kiri. Kita cek dulu apakah ada nilai apa enggak. Karena kalau nggak ada nilainya kita langsung 0 saja. Nah, di sini habis itu kita cek sebelah kirinya itu masih ada nilainya apa udah nil. Karena kalau udah sebelah kirinya udah nggak ada, maka dia akan nampilin diri itu sendiri, nilai itu sendiri. Tapi kalau ke sebelah kirinya masih ada, dia akan geser terus. Nah, ini saya contohkan dari pohon ini untuk mencari nilai minimalnya. Yaitu di 15 ada nilainya, jadi dia tidak akan return 0. Dan di sini 15 masih ada sebelah kirinya, maka dia akan geser dulu sebelah kiri ke 5. Nah, ke 5 dicek sebelah kirinya masih ada apa enggak, nilai apa enggak. Karena di sebelah kiri 5 masih ada nilai 2, maka dia akan geser ke nilai 2. Nah, di nilai 2 ini akan dicek sebelah kirinya ada apa enggak. Karena di sebelah kiri nilai 2 udah nil, maka dia akan return yaitu nilai itu sendiri, si root info dari 2 ini. Maka dia akan nampilin 2. Nah, maka di sini akan ditampilkan nilai minimal dari pohon ini adalah 2. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.